kelompok 5. Di video ini kami akan menjelaskan apa itu hoax dan sebab terjadinya hoax dan akibat dari hoax dan cara mengatasinya dan contoh kasus. Sebelumnya kami minta maaf atas tidak bisanya kami untuk mengimplementasikan atau turun langsung ke Panti Asuhan Sinar Batang dikarenakan dampak pandemi virus corona ini. Oke, nama saya Tuan Stefino Jalius, NPM saya 1942112 dan kawan saya. Perkenalkan, nama saya Marcella, NPM 1942 Halo, perkenalkan nama saya Selin dengan NPM 1942140. Nama saya Armi Wijaya, NPM 1942110. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu hoax. Hoax atau yang kita kenal sebagai berita palsu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah berita bohong yang tidak bersumber. Sedangkan menurut Oxford English Dictionary, hoax dapat diartikan sebagai malicious deception. Di sini hoax merupakan sebuah kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat, baik untuk keuntungan pribadi atau pihak tertentu. Dan penyebaran hoax ini dapat dikategorikan sebagai penyebaran ujaran kebencian kepada pihak tertentu atau seseorang. Jadi sini saya akan menjelaskan jenis-jenis hoax. Jadi jenis-jenis hoax itu ada berbagai macam, mulai dari bidang politik, ekonomi, etnis, kesehatan, bisnis, bahkan agama pun dapat dibohongin. Jadi penyebaran hoax sekarang ini sangatlah marak terjadi di lingkungan kita. Dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin maju atau pesat membuat adanya media sosial yang penggunaannya sangat bebas. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur, itu tidak menjamin hoax dapat dikunci penyebarannya. Jadi masih saja ada berita hoax yang tersebar di internet. Dan juga sekarang penggunaan internet banyak dinaungi oleh anak-anak usia dini yang belum mengerti apa itu hoax, dan juga orang tua yang hanya menerima asupan berita tersebut tanpa mencernanya terlebih dahulu dan langsung menyebarkannya kepada teman-temannya melalui grup WA, grup WhatsApp, Facebook dan lain-lainnya. Jadi sini saya akan jelaskan juga bahwa pemberitaan palsu atau hoax itu berbeda dengan pertunjukan sulap yang sangat disukai mayoritas kita. Jadi dalam pemberitaan palsu ini, pendengar atau penonton seperti kita tidak akan tahu bahwa kita sedang dibohongin. Sedangkan pada pertunjukan sulap, penonton justru ingin kita ditipu karena trik-triknya yang sangat bagus dan hebat. Jadi hoax itu bertujuan untuk membuat opini publik, membentuk persepsi, dan juga having fun yang menguji kecerdasan dan kecermatan kita dalam menggunakan internet dan media sosial. Berikut adalah sebab terjadinya hoax. Mengapa hoax tetap ada adalah yang pertama, jurnalisme yang lemah. Jurnalisme yang lemah membuat konten hoax terus berkembang karena tidak terbiasa dengan proses verifikasi, cek, atau melakukan recheck. Seperti contohnya, jika para jurnalis yang menerima berita mereka langsung mempublikasikannya tanpa melakukan recheck verifikasi terhadap kebenaran berita tersebut. Kemudian ekonomi, faktor ekonomi yang lemah membuat peredaran hoax terus ada karena dengan memproduksi hoax itu dapat mendongkrak ekonominya. Seperti contohnya, jika kita sudah tidak mempunyai berita lagi, tentu kalau kita membuat hoax baru pasti akan muncul berita-berita baru mengenai hoax tersebut, sehingga dapat mendongkrak ekonomi perusahaan yang mengeluarkan berita tersebut. Lalu ada juga pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan membuat seseorang tidak bisa menyaring informasi yang diterimanya. Kebanyakan dari kita, kalau kita menerima informasi, kita menerimanya begitu saja tanpa melakukan verifikasi
tanpa mencari tahu apakah berita tersebut benar atau tidak. Lalu literasi media yang rendah. Rendahnya literasi media membuat seseorang cenderung mempercayai sebuah informasi yang diterima. Literasi media contohnya seperti yang pendidikan tadi. Kebanyakan dari netizen kita, warga masyarakat Indonesia, jika menerima berita, menerima begitu saja tanpa melakukan pembenaran dari berita tersebut. Oke, di video kali ini saya akan menyebutkan akibat atau dampak dari hoax tersebut. Yang pertama yaitu merugikan suatu pihak. Judul yang provokatif dan isi berita yang tidak akurat dapat menuai berbagai opini negatif. Tentu opini negatif dapat merugikan pihak yang bersangkutan. Yang kedua itu memberikan reputasi buruk akan seseorang. Apabila berita tersebut tidak kamu teliti dan langsung kamu share dan temanmu juga ikut percaya, itu bisa jadi bahaya loh. Sebab isi berita hoax yang dikatakan tersebut bisa membuat image seseorang menjadi jelek. Dan ketika sudah viral, dan tidak akan ada yang mau bertanggung jawab. Sangat parah bukan? Yang ketiga itu menyebabkan fitnah. Selain reputasi buruk yang terbentuk, fitnah pun bisa tercipta melalui berita hoax tersebut. Dan keempat itu menyebabkan informasi yang salah. Jangan langsung percaya dari judul yang terkesan email juga ya. Coba kalian cek dulu sumber dan keaslian sumber daripada berita tersebut. Jangan sampai kalian malah jadi gagal informatif. Jadi dampak hoax bisa saja lebih dari keempat dampak yang sudah saya sebut tadi. Hoax tidak semata mengenai reputasi pihak korban yang menjadikan hoax, namun banyak hal kompleks lainnya yang disebabkan oleh hoax. Saya akan membagikan cara untuk mengatasi penyebaran berita hoax. Jadi untuk mengatasi penyebaran berita hoax ini kita dapat melakukan yang pertama, membaca berita dari sumber yang terpercaya. Sumber yang terpercaya di sini yang dimaksudkan seperti membaca koran ataupun membaca situs internet yang sudah official seperti CNN, Kompas, ataupun Tribun News. Nah, jadi dari situs yang terpercaya tersebut kita dapat meminimalisirkan penyebaran berita hoax. Yang kedua adalah kita dapat membaca berita tidak hanya dari judulnya saja, kita juga harus membaca isi-isinya. Karena sebagian dari judul berita tersebut berisi kata-kata yang provokatif, di mana judul dari sebuah berita tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan isi berita, di mana judul tersebut hanya untuk membuat kita agar tertarik untuk membaca berita tersebut. Yang ketiga adalah kita dapat juga bergabung dalam media sosial, di mana apabila terdapat grup anti hoax kita dapat bergabung dalam, jadi kita dapat mendapat berita yang benar-benar atau berita real, sehingga kita dapat juga meminimalisirkan penyebaran berita hoax. Jadi untuk seperti tentang bencana COVID-19 sekarang ini, kita juga harus pandai-pandai dalam membaca berita, di mana sekarang banyak sekali penyebaran berita hoax, di mana seperti si A terkena COVID-19, padahal si A tidak terkena. Jadi berita tersebut akan tersebar kemana-mana, yang menyebabkan si A tersebut dapat dikucilkan oleh masyarakat sekitar perumahannya. Jadi kita dalam masa pandemi COVID-19 ini kita juga dapat membaca berita dari official dari pemerintah, seperti dalam membaca press release. Jadi ada berita realnya bahwa siapa saja yang terkena penyakit. Nah, jadi kita harus pandai-pandai untuk membaca berita di masa-masa sekarang dan juga masa depannya. Sekian penjelasan dari video kami. Jika ada salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Bye-bye.